Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara jamaah Masjid Al-Ikhlas yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puja dan puji syukur marilah kita senantiasa panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada malam hari ini kita masih diberi istiqomah dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan istiqomah ketaatan ini kita bawa sampai akhir hayat kita insyaallah. Salawat dan salam marilah kita senantiasa haturkan, kita hadiahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikut-pengikutnya yang senantiasa istiqomah dalam menjalankan sunnah-sunnahnya. Mudah-mudahan kita semuanya dihimpunkan di dalamnya, yang insya Allah kelak mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Jamaah Masjid Al-Ikhlas yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti biasa sebelum kita lanjutkan rangkaian ibadah pada malam hari ini, izinkan kami menyampaikan beberapa informasi. Informasi yang pertama, yang insya Allah yang akan menyampaikan nasihat Ramadan pada malam hari ini insya Allah akan disampaikan oleh Bapak Haji Masturi. Alhamdulillah beliau sudah berada di tengah-tengah kita dengan tema istiqomah dan takwa. Informasi yang kedua, salat tarawih dan witir insya Allah akan dipimpin oleh Ananda Muhammad Panji Yudhoyono. Dan tambahan, insya Allah nanti di akhir rakaat salat witir ada doa kunut yang agak panjang. Untuk itu kami kepada para jamaah, mungkin ibu-ibu atau bapak-bapak yang sepuh, kalau sekiranya nggak kuat boleh duduk. Insya Allah pahalanya tidak berkurang karena kita berjamaah. Informasi selanjutnya, laporan keuangan saldo pada tanggal 6 April 2024 kemarin sebesar Rp13.211.000, pemasukan Rp982.000, pengeluaran sebesar Rp1.445.000. Saldo sampai dengan saat ini sebesar Rp12.748.000. Kami ulangi lagi, saldo sampai dengan saat ini sebesar Rp12.748.000. Kepada para jamaah yang telah menginfakkan sebagian hartanya untuk fisabilillah, kami sampaikan jazakumullah khairan katsir. Semoga infak kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dilipat gandakan pahalanya. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kami menginformasikan bahwa panitia Ziswaf DKM Al-Ikhlas, yaitu zakat infak sedekah wakaf, menerima zakat fitrah jamaah sekalian. Untuk itu kami menghimbau dan mengingatkan kepada para jamaah sekalian untuk menggenapkan dan menyempurnakan ibadah kita di bulan Ramadan ini. Yang belum zakat fitrah segera membayar zakat fitrah. Dan DKM Al-Ikhlas menerima insya Allah sampai besok, batasnya asar, karena insya Allah besok sudah takbiran insya Allah. Jadi sesegera mungkin dan kita langsung bisa kita salurkan. Informasi selanjutnya terkait dengan sholat id, insya Allah DKM Al-Ikhlas melaksanakan sholat id insya Allah 1 Syawal, insya Allah semuanya bareng, yaitu tanggal 10 April 2024 di lapangan STM Cikini
jam 6.40 waktu Indonesia Barat. Biar bersiap-siap, jadi kita nggak kesiangan. Jadi jam 6.40 waktu Indonesia Barat. Jadi insya Allah ini adalah tarweh kita yang terakhir di tahun 2024 atau 1445 Hijriah. Untuk itu kami dari DKM Al-Ikhlas, kalau sekiranya dalam pelaksanaan selama bulan suci Ramadan ini ada yang kurang berkenan, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Dan kami harapkan mudah-mudahan jamaah sekalian yang saat ini sholat isya-nya, subuhnya, dan 5 waktunya insya Allah di masjid terus, mudah-mudahan habis Ramadan ini, jebolan-jebolan madrasah Ramadan 2024 ini insya Allah kita juga senantiasa memakmurkan masjid kita 5 waktu sholat di masjid insya Allah. Pokoknya sampai menuju akhir hayat kita menemukan husnul khotimah insya Allah. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi kami sampaikan selamat Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbalallahu ya karim. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Amma ba'd. Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Azza wa Jalla yang telah memberikan begitu banyak nikmat kepada kita semua, sehingga dengan nikmat-nikmat tersebut pada malam hari ini kita masih bisa berhimpun di dalam majelis yang mulia ini dalam rangka melaksanakan sholat wajib maupun sunnah. Sholawat dan salam
Semoga tetap tercurah atas junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarga, para sahabat, dan pengikut-pengikutnya yang senantiasa istiqomah menjalankan sunnah-sunnahnya. Mudah-mudahan termasuk kita semua di dalamnya. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara sekalian, muslimin wal muslimat, mukminin wal mukminat, shahimin was shahimat, jamaah sholat isya dan tarawih rahimakumullah. Allah telah menetapkan bahwa setiap manusia mulai dari Adam alaihi salam akan melakukan kesalahan. Sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kullu bani adama khata'un wa khata'i wa khairul khata'nat tawabun. Setiap bani Adam akan berbuat salah. Sebaik-baik orang yang berbuat salah adalah yang mau bertaubat. Dari 99 asmanya, Allah memiliki 2 asma, yakni Al-Ghafur dan At-Tawwab, yang maha pengampun dan yang maha menerima taubat. Di samping itu, di setiap tahun Allah juga memberikan kepada hambanya bulan yang penuh dengan rahmat, barokah, dan maghfirah, yaitu bulan Ramadan sebagaimana saat ini, agar manusia bisa bertaubat dan mendapatkan ampunan dari Allah. Begitu banyak kesempatan dan fasilitas yang telah Allah berikan pada kita semua hamba-hambanya. Mudah-mudahan kita bisa memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya. Dengan adanya Ramadan, Allah menghendaki agar hamba-hambanya bisa naik kelas, bukan hanya sekedar beriman saja, akan tetapi bisa naik derajatnya menjadi hamba-hambanya yang bertakwa. Sebagaimana Quran surat Al-Baqarah ayat 183 sebagai berikut. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas diri kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara sekalian, jadi target atau tujuan daripada siam atau berpuasa adalah menjadi orang yang bertakwa. Kenapa demikian? Karena derajat orang-orang yang bertakwa sangat tinggi di sisi Allah.
Bahkan dengan takwanya manusia bisa masuk surga. Bagi manusia yang bertakwa karena melaksanakan siam atau puasa, ada pintu khusus untuk mereka, yaitu pintu Ar-Rayyan. Kelak mereka akan diseru atau dipanggil, "Wahai, di mana orang-orang yang berpuasa?" Lalu mereka berdiri dan masuk ke dalam surga dari pintu itu. Apabila mereka telah masuk semua, pintu Ar-Rayyan ditutup kembali, sehingga tidak ada seorang pun bisa memasukinya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jamaah sholat tarawih rahimakumullah. Alhamdulillah, hari ini kita telah menyelesaikan puasa kita sampai dengan hari yang ke-29. Insya Allah besok merupakan puasa kita yang terakhir di bulan Ramadan tahun ini. Tak seorang pun bisa menjamin bahwa tahun depan kita masih bisa berjumpa dengan Ramadan lagi. Mudah-mudahan ibadah kita selama bulan Ramadan tahun ini, baik yang wajib maupun yang sunnah, wabil khusus puasa kita, diterima di sisi Allah, sehingga kita semua bisa mendapatkan predikat sebagai hamba Allah yang muttaqin atau bertakwa. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara sekalian, mudah-mudahan kita tidak menjadi hamba Allah yang kecewa dan merugi karena ibadah puasa kita hanya menghasilkan lapar dan dahaga saja. Hadis riwayat Al-Bukhari. Dan kita juga tidak kecewa dan menyesal karena telah berada di bulan Ramadan namun tidak mendapatkan ampunan dari Allah Azza wa Jalla. Hadis riwayat Ahmad. Mudah-mudahan pula setelah selesainya bulan Ramadan kita tetap istiqomah dalam beribadah kepada Allah. Ingat, kita bukan hamba Ramadan, akan tetapi hamba Allah. Karena menyembah dan mentaati Allah tidak terbatas pada bulan Ramadan saja. Sebagaimana firman Allah Quran surat Al-Hijr ayat ke-99. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Yang artinya, dan beribadahlah kepada Tuhanmu sampai datang kepadamu yang diyakini, yaitu ajal atau kematian. Oleh sebab itu Allah juga berfirman, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan Islam. Allah memerintahkan kepada kita agar kita tetap istiqomah di dalam keislaman. Di samping itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, amal perbuatan yang dicintai Allah adalah yang dilakukan secara terus-menerus
atau istiqomah walaupun sedikit. Muttafaq alaih. Karena sesuatu yang kita lakukan secara terus-menerus akan menjadi habit atau kebiasaan. Kewajiban beribadah yang tadinya terasa berat untuk dilaksanakan, setelah menjadi kebiasaan, akan terasa ringan dan nyaman. Bahkan pada saatnya akan kita rasakan sebagai suatu kebutuhan, sehingga kalau kita tidak mengerjakannya akan terasa ada sesuatu yang kurang. Oleh sebab itu pula lah, marilah kita berusaha untuk istiqomah dalam beribadah, apapun bentuk ibadahnya. Terutama bagi kaum laki-laki, mari sama-sama kita usahakan agar kita melaksanakan sholat fardu secara berjamaah di masjid dengan istiqomah. Barangkali demikian yang bisa kami sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Akhirul kata, subhanaka Allahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.